Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nur Salim, dosen tetap di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya bergabung di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar sejak tahun 2001, mengawali karir sebagai instruktur praktikum, kemudian beralih ke jabatan fungsional dosen sejak bulan Juli tahun 2023. Dan saya diberi tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya ilmu pangan, praktek bahan pangan, teknologi pangan, praktek teknologi pangan, dan biokimia gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah ilmu pangan, dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT, sebagai persyaratan untuk calon sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1. Mata kuliah ilmu pangan merupakan mata kuliah wajib tersaji di semester 1 dengan beban 2 SKS, 14 kali pertemuan pembelajaran materi di kelas, dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ilmu pangan adalah mata kuliah ilmu pangan membahas tentang konsep dasar pangan dan gizi, fisiologi dan kimia bahan makanan asal hewani dan nabati, karakteristik mutu pangan, komponen mutu pangan, kerusakan pangan, serta sifat, komposisi, nilai gizi, dan karakteristik berbagai kelompok pangan yang meliputi serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, daging dan unggas, ikan dan hasil laut, telur, susu, lemak dan minyak, buah dan sayur, serta bumbu, rempah, dan bahan penyegar. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami hubungan antara karakteristik bahan pangan, mutu, keamanan, dan nilai gizi dalam sistem pangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL 3, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan makanan institusi sesuai dengan standar profesi, CPL 4, mampu melaksanakan promosi gizi sesuai dengan standar profesi, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pangan dan gizi, yang kedua, menjelaskan fisiologi dan kimia bahan pangan asal hewani. Selanjutnya, menjelaskan fisiologi pasca panen bahan pangan asal nabati. Menjelaskan karakteristik mutu dan kerusakan pangan. Selanjutnya, menganalisis sifat fisik dan kimia serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, daging dan unggas, ikan dan hasil laut, telur, susu, lemak dan minyak, buah dan sayur, serta bumbu, rempah, dan bahan penyegar. Komponen penilaian: tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, observasi dengan bobot 10%, ujian tengah semester bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka di kelas dan diskusi daring, pemberian dan pengumpulan tugas, share bahan ajar, modul, video pembelajaran melalui platform kami yaitu Edlin Akad Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya kita akan saksikan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas tema telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita telah sampai di sesi yang ke-11 ya. Kita akan membahas tentang telur. Tetapi sebelum kita mulai, silahkan teman-teman ambil HP-nya, silahkan merekam kehadirannya dengan men-scan barcode ini ya. Sudah ya? Oke, sebelum kita lanjut dengan membahas telur, kita refresh dulu materi yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita membahas apa? Iya. Apa parameter kesegaran ikan? Apa saja yang menjadi parameter bahwa ikan itu segar? Apa saja? Ya. Apalagi? Oke, ya. Jadi jangan dilupa ya. Jangan sampai terlupa dengan materi yang minggu lalu sebelum kita masuk di materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang telur ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi struktur fisik telur. Yang kedua adalah menganalisis komposisi kimia telur. Yang ketiga adalah menjelaskan perubahan mutu selama penyimpanan. Kemudian menentukan parameter mutu telur konsumsi. Semua kenal telur ya? Nah, hewan apa yang menghasilkan telur? Ayam. Iya, apalagi? Iya. Jadi pada umumnya dihasilkan oleh hewan dalam kelompok unggas ya.
Jadi unggas itu menghasilkan telur. Telur adalah bahan pangan yang kaya dengan gizi. Kenapa telur dia kaya dengan gizi? Jadi telur itu kaya dengan gizi karena di dalam telur itu ada embrio bakal makhluk baru. Untuk dia tumbuh nanti berkembang menjadi makhluk baru, dia butuh zat gizi. Zat gizinya itu terbawa di dalam telur itu sendiri. Beda dengan hewan yang mengandung atau hamil. Embrionya itu mendapat suplai gizi melalui plasenta dari induknya. Tetapi kalau telur dia keluar dengan satu paket, embrionya dengan gizinya untuk dia bisa tumbuh. Makanya telur itu kaya dengan zat gizi. Seperti teman-teman jelaskan tadi bahwa yang menjadi unggas yang menjadi penghasil telur itu adalah yang pertama adalah ayam, ya. Ayam itu ada dua jenis ya, ada ayam ras, ada ayam kampung, ya. Kemudian ada telur itik, ya. Kemudian ada telur puyuh, ada telur burung unta, kemudian ada telur angsa, ya. Tetapi yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah dari telur ayam. Ya, kita kenal dulu bagaimana struktur sebuah telur, ya. Jadi kalau kita lihat telurnya sederhana sekali ya, tapi ternyata strukturnya sangat kompleks ya. Kita mulai dari bagian luar. Dari bagian luar itu ada cangkang ya. Jadi bagian luar ada cangkang. Di dalam cangkang itu ada lagi membran namanya membran cangkram. Di dalamnya membran cangkram ada ruang udara. Nah, ini ya. Ruang udara itu ada pada posisi tumpul dari telur ya. Kemudian di dalam membran kemudian ada putih telur ya. Biasa kita sebut sebagai albumin yang ini ya. Kemudian antara kuning telur dengan putih telur ada membran telur ya, makanya kuning telur itu tidak bercampur dengan putih telur karena antara kuning telur dengan putih telur ada namanya membran patelin ya, yang membatasi antara kuning dan putih telur ya. Kemudian posisi telur dipertahankan di tengah dilakukan oleh namanya kalasa ya. Jadi kalasa ini seperti tali yang menggantung kuning telur ya. Makanya kuning telur itu posisinya tetap di tengah. Kalau dia lama, posisinya pasti bergeser. Artinya kurang segar. Kenapa? Karena tali kalasanya ini menjadi kurang kuat kalau sudah terlalu lama. Ya. Jadi akhirnya posisi kuning telur bergeser dari tempatnya. Makanya itu kalau kita buka telur, memasak telur, terus posisi kuning telurnya sudah nampak dari samping, berarti telurnya tidak kurang segar. Ya. Artinya tali kalasanya kurang kuat untuk menggantung. Ya. Itu. Jadi secara fisik yang adalah struktur dari sebuah telur ya. Kemudian di bagian telur, bagian luar ada namanya kutikula ya, yang ini. Kutikula. Kutikula itu adalah pelindung alami yang terbawa oleh telur karena di cangkang telur ini terdapat banyak pori. Ya. Pori itu menjadi jalur masuknya mikroba dan keluarnya uap air dari dalam telur. Itu bisa dihambat dengan adanya kutikula yang terbentuk secara alami ketika telur itu keluar dari induknya. Ya. Makanya telur kalau baru mau disimpan jangan dicuci, karena kalau dicuci lapisan kutikulanya bisa terlepas ya. Pori-porinya terbuka maka mikrobanya bisa masuk, telurnya cepat menjadi rusak ya. Jadi ini adalah struktur dari sebuah telur ya. Kemudian apa yang menjadi karakteristik fisik dari telur ya? Jadi ada bentuk, ada warna kerabang, ada permukaan kerabang, ada warna kuning telurnya, ada kekuatan kerabangnya, kemudian ada berat telur ya. Kita lihat, yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Jadi pada umumnya telur itu bentuknya adalah kopal ya, pasti melonjong ya. Dengan berat ada di sekitaran ini ya. Jadi kalau dia beratnya di bawah 50 gram, maka dia masuk dalam kategori telur kecil ya. Kalau dia berukuran 50 sampai 60 berarti dia sedang. Dia berukuran besar kalau beratnya lebih dari ya 60 ya. Jadi berat menjadi karakteristik fisik juga ya. Kemudian warna cangkang atau warna kerabangnya. Jadi kalau kita lihat telur itu macam-macam, yang ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Itu sangat tergantung dari jenis ayam dan pakannya, tetapi tidak menentukan mutu dari telur. Ya. Kemudian karakteristik fisik selanjutnya adalah ketebalan cangkangnya. Ya. Jadi cangkang itu sangat menentukan juga mutu telur. Ya. Kemudian indeks telur ya. Indeks telur itu adalah membandingkan antara diameter lebar telur dengan diameter panjang telur ya. Nilai normalnya adalah di sekitar 72 sampai 76%. Jadi telur itu memang secara fisik dia agak lonjong ya. Kemudian berikutnya adalah kedalaman atau tinggi putih telur ya. Jadi kalau putih telur itu dipecahkan, kita taruh di piring, maka kalau dia segar itu maka putih telurnya kelihatan menebal ya, tidak berceceran. Ya, itu putih telur ya. Jadi salah satu parameter fisik yang diperhatikan dalam telur adalah tinggi putih telurnya. Kemudian ada istilahnya namanya adalah indeks Haup ya, indeks kuning telur. Dengan menggunakan rumus ini. Jadi parameternya adalah tinggi
kuning telur dipakai untuk mengukur indeks Haut ini. Itu adalah parameter kualitas telur juga ya. Jadi dia sangat bagus kalau nilainya di atas 72. Dia kurang bagus kalau di bawah nilai 31 ya. Kemudian warna kuning telur ya. Jadi warna kuning telur itu bervariasi mulai dari kuning pucat sampai dia warna agak orange ya. Jadi semakin orange semakin tinggi nilainya. Kenapa? Karena semakin tinggi kandungan karotenoidnya. Warna kuning itu menunjukkan jumlah karotenoid ya pada telur ya. Kemudian parameter berikutnya adalah diameter kuning telur. Jadi telur itu kalau dia segar dia tinggi ya, kuning telur itu tinggi, menggunung ya. Tetapi kalau dia segar, kuning telur itu akan memipih ini. Jadi kalau telur masih baru itu kita pecah, telurnya akan menggunung ya, besar ya, tidak melebar. Kemudian dilihat juga dari kekentalan putih telurnya. Kalau telur segar itu putih telurnya sangat kental, tetapi kalau dia tidak segar lagi biasanya dia menjadi encer ya. Jadi itu ada beberapa parameter fisik dari karakteristik telur ya, dari fisiknya. Berikutnya adalah komposisi kimia dari telur ya. Secara rata-rata komposisi terbesar dari telur itu adalah air ya. Jadi 74% dari berat telur itu adalah air ya. Menyusul adalah protein, kemudian lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Jadi telur itu lengkap zat gizinya ya, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin ya. Ini secara rata-rata ya. Jadi secara rata-rata komposisi kimia telur itu yang ini. Airnya 74%, kemudian protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tetapi komposisi berdasarkan bagian telur juga berbeda. Kalau berdasarkan putih telurnya, kandungan terbesarnya juga adalah air, proteinnya yang paling banyak ya. Jadi protein telur banyak pada putih telur ya. Karbohidratnya sedikit, mineralnya juga sekitar 0,5%, dan putih telur hampir tidak mengandung lemak ya. Lemak telur itu ada di kuning telur ya. Jadi kuning telur itu airnya hanya sedikit ya, sekitar 48%, lemaknya banyak antara 30 sampai 33%. Proteinnya ada di sekitar 16% ya. Mineralnya juga cukup tinggi sekitar 1,5%, dan karbohidratnya sekitar 1% ya. Sedangkan pada cangkangnya, kan banyak juga orang memanfaatkan cangkang telur ya sebagai substitusi atau fortifikasi pada makanan menjadi sumber kalsium. Karena memang komponen terbesar dari cangkangnya adalah kalsium ya, dalam bentuk kalsium karbonat ya. Sekitar 94% pada cangkang telur. Kemudian proteinnya kurang lebih 1%, dan mineralnya antara 1-2%, kemudian airnya adalah 4% ya. Itu adalah komposisi kimia dari telur ya. Nah, jadi telur kaya dengan zat gizi makro ya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada karbohidratnya. Kemudian zat gizi mikro, vitaminnya, vitamin di dalam telur cukup lengkap ya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan beberapa vitamin lain ya. Kemudian dalam telur juga ada mineral ya, berbagai jenis mineral ada dalam telur. Kemudian ada beberapa komponen lain ya. Di telur ada kolesterol, ada lecithin, ada pigmen, yang ada air ya. Jadi kita jangan takut dengan kolesterol ya, karena kita memang juga butuh kolesterol setiap hari. Jumlahnya saja yang harus dibatasi ya. Jadi kita butuh kolesterol kurang lebih 1 gram setiap hari ya. Jadi tetap kita harus memperoleh dari makanan. Jadi telur juga menjadi salah satu sumber kolesterol ya. Jadi cukup mengkonsumsi 2 butir telur sehari itu mencukupi kebutuhan kolesterol ya. 2 butir sehari itu mencukupi kebutuhan kolesterol kita ya. Ya, kemudian kita ke bahasan faktor apa yang mempengaruhi mutu telur ya. Jadi yang pertama adalah dari faktor genetik dari induk ayamnya ya. Jadi kalau ayamnya sehat, telurnya juga akan bagus juga ya. Kemudian yang kedua adalah dari pakannya. Jadi pakan itu sangat menentukan nanti komposisi dari telur yang dihasilkan. Kemudian dari kesehatan ayamnya. Jadi ayam yang tidak sakit-sakitan ya, tidak menderita satu penyakit, itu akan menentukan mutu dari telur yang dihasilkan ya. Kemudian dari umur ayam ya. Jadi umur produksi ayam yang paling bagus itu adalah ketika dia berumur 25 sampai 40 minggu. Nah, itu adalah umur terbaik ya. Kemudian lingkungan kandang ya. Jadi kandang itu sangat menentukan juga mutu dari telur yang dihasilkannya, termasuk suhu, kelembaban, dan kebersihan dari kandang. Itu sangat menentukan nanti mutu telur yang akan dihasilkan ya. Kemudian penanganan telur ya. Jadi penanganan telur ketika sudah mau dipanen ya.
Jadi dikumpulkan secara hati-hati, jangan sampai dia terguncang atau dia retak. Nah, itu akan mempengaruhi mutunya. Jadi faktor selanjutnya mempengaruhi adalah penyimpanan. Jadi telur itu harus disimpan pada suhu yang cukup rendah ya, sekitar 10 sampai 15 derajat. Kemudian kebersihan, termasuk kebersihan kandang. Kemudian waktu dan frekuensi pengumpulan. Jadi telur itu di kandang harus dikumpulkan antara 2 sampai 3 kali sehari. Jangan dibiarkan terlalu lama telur di kandang. Kenapa? Karena dia akan tercemar dengan kotoran ayam. Ya. Mikroba-mikrobanya akan menempel di permukaan cangkang. Ya. Jadi semakin lama di sana semakin banyak yang menempel. Makanya segera dipanen setelah dihasilkan oleh ayamnya. Kemudian perhatikan dalam proses transportasinya. Ya. Jadi itu faktor-faktor mempengaruhi dari mutu telur ya. Ya, apa dampaknya kalau tidak terkendali ya? Jadi yang pertama adalah guncangan dan sebagainya menyebabkan dia menjadi retak. Kalau menjadi retak, otomatis dia akan rusak ya. Tidak ada harganya. Kemudian dia akan terkontaminasi dengan mikroorganisme. Kemudian penurunan kualitasnya. Kemudian daya simpan menjadi lebih pendek ya. Otomatis kita akan rugi secara ekonomi ya. Kalau tidak diperhatikan faktor-faktor itu tadi, tidak terkendali ya. Ya, selama penyimpanan apa yang terjadi pada telur, perubahan apa yang terjadi? Yang pertama adalah albumin atau putih telurnya. Yang tadinya kental, seiring waktu dia akan semakin encer ya. Begitu juga dengan kantong kuningnya, yang tadinya tinggi dia membulat, lama-lama dia akan semakin datar. Kemudian ruang udaranya yang tadinya kecil menjadi semakin besar. pH-nya yang tadinya rendah menjadi semakin tinggi. Kemudian indeks Hawk-nya tadi, Hawk unit ya, yang tadinya tinggi menjadi rendah. Proses ini semakin cepat terjadi kalau faktor-faktor yang tadi tidak terkendali. Mungkin butuh waktu di atas 25 hari untuk terjadi ini, tapi kalau faktor-faktor yang tadi tidak dikendalikan, dia bisa lebih cepat ya. Dia menjadi rusak lebih cepat. Dibanding yang seharusnya itu sekitar antara 21 hari sampai 25 hari ya. Tapi kalau faktor itu tak terkendali, umur simpannya bisa bertambah. Jadi apa saja yang terjadi selama penyimpanan? Yang pertama adalah perubahan fisik. Ini mungkin baru 0 hari ya. Jadi kalau dia belum tersimpan, dia kondisinya seperti ini. Kuning telurnya bulat dan kental ya. Putih telurnya dia kental ya. Kalazanya tadi masih kuat menggantung kuning telurnya. Kemudian kantong udaranya sangat kecil. Sering waktu ini akan berubah. Yang seperti yang kita jelaskan tadi. Kantong udaranya semakin besar dan sebagainya. Ya. Ini sering waktu. Ini terjadi sampai sekitar kurang lebih di atas 3 minggu atau 21 hari ya. Jadi telur itu biasanya akan segar setelah disimpan hanya sampai 3 minggu. Setelahnya itu akan terjadi penurunan mutu ya. Semakin tidak terkendali faktor-faktor yang terpengaruh tadi, semakin cepat dia turun mutunya ya. Bisa lebih lama lagi dari ini kalau semua faktor tadi terkendali ya. Masa simpannya bisa menjadi lebih panjang ya. Kemudian perubahan kimia. Apa yang terjadi pada perubahan kimianya? Kenaikan pH albumin dan kuning telurnya ya. Jadi pH-nya menjadi meningkat. Kenapa? Karena kehilangan CO2. Karena telur itu punya pori ya. Air dan gas yang ada di dalam itu bisa keluar seiring waktu. Kalau dia keluar itulah yang meningkatkan pH ya. Kemudian terjadi hidrolisis lemak ya, terutama pada kuning telur ya. Lemaknya akan teroksidasi menimbulkan aroma tengik pada kuning telur ya. Jadi lemaknya akan teroksidasi. Kemudian penurunan protein fungsional ya, misalnya kemampuannya berbusa, kemampuannya untuk dia berimulsi dan sebagainya. Kemudian perubahan mikrobiologis ya. Apa yang terjadi pada perubahan mikrobiologis? Pertumbuhan mikroba akan semakin banyak ya. Kenapa? Kenapa telur dia rawan dengan mikroorganisme? Karena tempat keluarnya telur itu sama dengan tempat keluarnya kotorannya ya. Di kotoran itu banyak mikroba ya. Jadi tidak bisa dihindari resiko bahwa dia akan tercemar dengan mikroba. Ya. Kenapa? Karena dia memang keluar dengan sama tempatnya dengan keluarnya kotorannya. Jadi rawan dia pasti terpapar dengan beberapa jenis mikroorganisme. Ya. Misalnya bakteri ada Salmonella, E. coli dan sebagainya. Itu akan menempel di permukaan telur. Ya ini tadi ya faktor yang mempengaruhi perubahan telur. Jadi suhu, kelembaban, lama penyimpanan, dia retak, atau banyak mikroorganisme di permukaan. Kemudian suhu penyimpanan yang kurang baik ya. Jadi kondisi sirkulasi udaranya kurang bagus atau dia terpapar dengan cahaya matahari ya. Kalau faktor-faktor ini tadi tidak terkendali, maka dia akan mengalami kerusakan dalam waktu yang lebih cepat. Bagaimana tips menjaga mutu telur selama penyimpanan ya? Ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah simpan pada suhu yang sejuk ya. Antara 10 sampai 15 derajat. Di suhu kulkas ya, refrigerator.
bukan di preserve ya. Kemudian kelembaban relatifnya antara 75 sampai 85%. Simpan dengan posisi ujung tumpul di bagian atas ya. Kemudian jangan mencuci telur sebelum disimpan. Kenapa? Karena akan menghilangkan itu tadi lapisan kutikula ya, pelindung alami pada telur. Jadi telur itu memang dia keluar bersama dengan kotorannya, tempatnya, tetapi dia terlindungi secara alami dengan terbentuknya lapisan kutikula namanya. Itu akan menutup pori-pori supaya mikrobanya tidak masuk. Makanya jangan dicuci kalau mau disimpan. Boleh dicuci kalau mau digunakan segera ya. Mau dipecahkan hari itu juga nggak apa-apa dicuci. Tapi kalau mau disimpan jangan dicuci. Gunakan telur sesuai dengan prinsip FIFO ya. Yang pertama masuk itu yang digunakan duluan. Jadi yang dibeli duluan itu yang dikonsumsi duluan. Karena jangan sampai dia memasuki fase rusak sebelum dikonsumsi. Kemudian jaga kebersihan penyimpanan ya. Karena telur itu berpori ya. Bisa terkontaminasi dari wadah tempat menyimpannya. Jadi perhatikan kebersihan dari wadah menyimpan. Ya, ini kerusakan mutu dan keamanan telur ya. Jadi kerusakan fisik, apa yang terjadi secara kerusakan fisik bisa saja dia retak ya, atau bentuk telur dia berubah, albumin atau kuning telurnya dia keluar, memudahkan kontaminasi mikroba. Kemudian kerusakan kimia tadi ya, perubahan pH, lemaknya terhidrolisis, kemudian penurunan kualitas protein. Kemudian karena kerusakan mikroba tadi. Ya. Kemudian kerusakan fisiologis seiring dengan waktu. Ya. Jadi telur juga tidak, bagaimanapun penanganannya sebagus bagaimanapun, sering waktu dia akan mengalami kerusakan. Ya. Itu secara alami, secara fisiologis. Ya, apa standar mutu untuk telur konsumsi yang ada di Indonesia? Jadi mutu telur di Indonesia itu ada SNI-nya ya, 3926 tahun 2023. Di sini diatur tentang mutu telur ya. Berdasarkan SNI, telur itu dibagi menjadi 3 mutu ya. Jadi ada mutu 1 premium, ada mutu 2 adalah baik, kemudian ada mutu 3 ya. Jadi berdasarkan SNI 3926 tahun 2003 bahwa telur itu ada 3 kriteria mutu ya. Apa yang menjadi indikator penilaian atau kriteria uji? Mulai dari keadaan cangkangnya, kerabangnya, keadaan ruang udaranya, kemudian keadaan putih telurnya tadi, kemudian keadaan kuning telurnya, kemudian nilai uniknya tadi ya, kemudian indeks kuning telurnya, kemudian bau dan dari cemaran mikroba dengan kriteria-kriteria berdasarkan SNI. Jadi telur itu bisa dikategorikan menjadi 3 mutu. Mutu 1 yang premium, kemudian mutu 2 dan mutu 3. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar penentuan mutu dari telur ya. Jadi SNI 3925 revisi tahun 2023. Oke. Jadi kalau kita lihat dari SNI, yang pertama dari beratnya ya, ada sangat besar, ada yang sedang, ada yang kecil ya. Kemudian cara ujinya ini tadi, memperhatikan cangkangnya, kuning dan putih telurnya, kemudian ukuran fisik dari telur ya. Kemudian kalau dia dijual dalam bentuk kemasan ya, harus diberi standar mutu ya. Jadi biasanya kalau kita beli telur di Selayang kan biasanya ada standar ini ya, bahwa dia standar mutu 1 berdasarkan ini. Jadi orang pembeli bisa memilih tergantung keadaan keuangan, membeli yang standar 1, yang mutu 1, mutu 2 atau mutu 3 ya. Tetapi sampai mutu 3 dia masih bisa dikonsumsi ya, masih layak konsumsi karena masih masuk dalam kriteria standar mutu 1, 2 atau dia 3. Kecuali lebih dari itu sudah tidak bisa ya dikonsumsi, akan membahayakan bagi kesehatan. Oke, saya kira itu untuk sesi hari ini ya, bahasan tentang telur. Dari pembahasan kita ada mungkin yang mau ditanya? Ya, silahkan. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Dan pertanyaan saya itu, senyawa apa yang membuat alergi pada telur? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita sering mendapati kasus ada orang yang alergi dengan telur ya. Jadi yang membuat orang alergi itu disebut dengan senyawa alergen. Senyawa alergen itu pada umumnya adalah protein, termasuk yang ada pada telur. Ya. Di telur ada protein namanya opomukoid. Ya. Jadi opomukoid itu adalah salah satu senyawa alergen yang ada pada telur, tapi tidak pada semua orang ya. Karena reaksi alergi itu difasilitasi oleh reaksi imun ya. Orang yang sensitif ya, makanya disebut dengan
reaksi hipersensitivitas. Pada orang tertentu, opomukoid ini menyebabkan tubuhnya bereaksi berlebih. Itulah yang menyebabkan reaksi alergi. Tidak semua orang ya, cuma pada orang-orang tertentu yang sensitif respon imunnya. Jadi begitu dia mengkonsumsi opomukoid, tubuhnya memproduksi imunoglobulin E yang berlebih. Itulah yang memicu reaksi alergi ya. Jadi semoga menjawab ya bahwa ada protein namanya opomukoid itu yang menyebabkan alergi pada telur. Ada pertanyaan lain? Ya, silahkan. Makasih atas kesempatannya Pak. Nah, saya mau bertanya itu, biasanya telur lebih baik itu dikonsumsi dalam keadaan matang, mentah, atau setengah matang? Oke, iya. Telur sebaiknya kita konsumsi dalam keadaan matang. Ya. Kenapa? Alasan pertama itu tadi, telur itu keluar bersama dengan kotorannya. Jadi dia rawan dengan cemaran mikroba. Jadi kalau kita konsumsi dalam keadaan mentah, kita berisiko kontaminasi dengan mikroba. Tetapi kalau kita masak, mikrobanya akan mati. Berarti kita hilang risiko dari kontaminasi dari mikroba. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di telur mentah itu ada protein namanya apidin ya. Apidin ini bisa mengikat biotin. Jadi putih telur ya, apidin di putih telur itu dengan biotin itu saling berikatan seperti ini. Kalau dia berikatan seperti ini, biotinnya otomatis tidak bisa diserap. Ya. Tetapi kalau kita masak, apidin ini akan terbuka strukturnya kalau dimasak, terdenaturasi, terbuka begini. Otomatis biotinnya akan lepas, biotinnya bisa diserap. Tetapi kalau dikonsumsi dalam keadaan mentah, apidin ini akan mengikat biotin seperti ini. Jadi biotin ini tidak bisa diserap. Kenapa? Karena dalam struktur besar, dia bersama dengan apidin. Tetapi kalau dipanaskan, apidin ini akan membuka strukturnya, akhirnya dia melepas biotin. Biotinnya bisa diserap. Ya. Jadi itu. Jadi lebih baik kita lebih aman mengkonsumsi telur dalam keadaan matang ya, karena tidak ada zat gizi yang berubah atau bertambah ketika telur itu menjadi dikonsumsi dalam keadaan setengah matang atau mentah ya, malah resiko itu tadi mikrobanya atau penurunan penyerapan biotinnya. Semoga menjawab ya. Oke, saya kira cukup ya untuk sesi kita hari ini. Sebelum diakhiri, pada sesi yang ke-10 ini ada tugas studi kasusnya ya. Tugasnya saya sudah share di link kelas kita ya, jadi silahkan teman-teman baca, kemudian dijawab, diberi waktu sampai pertemuan berikutnya, sudah harus terupload ke dalam link masing-masing ya. Jadi tugasnya adalah studi kasus tentang catering sekolah yang menerima telur sudah disimpan lebih dari 25 hari ya. Disimpan pada suhu ruang ya. Sebagian telur mengapung ketika diuji di air ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan perubahan fisik apa yang terjadi, jelaskan perubahan kimia juga yang terjadi, kemudian tentukan resiko mutu dan keamanan. Kemudian apa solusi penyelesaian yang Anda berikan ya. Jadi silahkan Anda membaca beberapa literatur, kemudian Anda menjawab, diupload di akun adlinnya masing-masing, dan dikumpul paling lambat sampai minggu depan ya, sebelum kita masuk ke sisi 12 berikutnya. Tugasnya sudah harus terupload semua ke dalam adlinnya. Oke, saya kira cukup ya untuk sesi kita hari ini. Kita ketemu kembali pada sesi ke-12 minggu depan dengan materi susu ya. Jadi saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian cuplikan video pembelajaran saya pada sesi ke-11 mata kuliah ilmu pangan dengan tema telur, melalui paparan materi di kelas dan diskusi, dan diakhiri dengan pemberian tugas studi kasus. Saya berharap cuplikan video ini memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, teman kolega dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Demikian yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.